Halo Nakamatachi, balik lagi di channel kita Ray Creator. Dan di serial Portal Poke kali ini gue bakal ngebahas tentang VMAX Climax, dimana VMAX Climax bakal rilis bulan depan tanggal 3, jadi bulan Desember tanggal 3 tepatnya. Itu keluar, maksudnya Pokemon versi Jepang keluar set terbaru yaitu VMAX Climax. Jadi worth it atau enggak sih, ataupun mending beli atau enggak sih Bang Ray untuk VMAX Climax? Nah, jadikan video ini sebagai referensi kalian supaya kalian tahu harus beli VMAX Climax atau enggak. Nah, jadi gue sebenarnya udah excited banget bikin video ini, dan gue udah sebenarnya nih gue udah 2, 3, 4 kali tag video ini dan salah terus karena informasi yang gue berikan itu benar-benar harus sesuai dengan teks yang udah gue bikin. Kenapa? Karena kalau nggak sesuai, pesan yang disampaikan tuh kayak nggak nyambung banget gitu. Makanya gue sampai tag beberapa kali supaya dapat video yang bagus kayak ini nih. Ini harus yang terakhir. Oke, jadi kita langsung aja bahas ke VMAX Climax. Nah, jadi untuk bulan depan kita kedatangan VMAX Climax dan isinya tuh keren-keren banget. Nah, jadi dari isinya yang keren-keren ini muncul pertanyaan, worth it atau enggak, ataupun harus beli atau enggak untuk VMAX Climax. Kita bakal rundown dulu ke belakang, atau kita bakal flashback dulu ke belakang sebelum itu, sebelum ngejawab pertanyaan itu. Jadi kita bakal flashback dulu ke belakang. Untuk di tahun kemarin, di tahun 2020 itu kita kedatangan yang namanya Shining Starfy. Nah, Shining Starfy itu kayak tahun kemarin tuh kayak nih, untuk tahun ini eksklusif banget nih gua keluarin nih Shining Starfy gitu untuk Pokemon versi Jepang. Dia ngasih Shining Starfy. Ada juga sebenarnya yang mirip-mirip namanya kayak VMAX Climax, namanya tuh VMAX Racing. Depannya tuh ada Enteireon, ada S-Bang sama Goriranda. Nanti gua kasih lihat booster pack-nya. Nah, cuman namanya sama, cuman isinya kayaknya untuk VMAX Racing tuh gak terlalu bagus-bagus amat sih, kayaknya biasa aja, gue lupa lagi deh. Nah, untuk 2 tahun ke belakang itu ada yang spesial lagi, yaitu Tag All-Star sama Dream League, dan itu keren banget untuk 2 itu. Makanya untuk tahun sekarang Pokemon versi Jepang ngeluarin yang keren lagi nih, yaitu VMAX Climax. Nah, gue bakal balik lagi ke pertanyaan yang di awal kita, worth it atau enggak untuk beli VMAX Climax. Nah, gue bakal kasih tahu dulu untuk dalam daripada isi VMAX Climax. Nah, di VMAX Climax itu ada yang namanya rarity terbaru, yang namanya CSR. Selain itu juga kita kedatangan yang terbaru lagi nih, yang baru lagi. Selain daripada CSR, kita kedatangan yang namanya CHR. Mungkin buat Nakamatachi udah gak asing yang namanya istilah CHR, karena di set Indonesia juga ada CHR, cuman gue lupa di set berapa. Tapi kalau di Jepang itu di set SM11B atau lebih dikenal dengan Dream League. Nah, ada CHR tuh di Dream League. Nah, di set VMAX Climax juga ada CHR yang baru, cuman dengan art yang baru, dan itu lebih keren daripada Dream League. Sumpah, lebih keren. Nah, Dream League, mungkin kalian juga tahu Dream League keluar 2 tahun yang lalu di Jepang, dan itu ada CHR, dan itu keren-keren banget untuk Dream League. Sumpah, keren. Ditambah lagi di dalamnya ada 2 waifu yang super mahal sampai sekarang, yaitu ada Mei. Yang pertama itu ada Mei, dan yang keduanya juga ada Ririno Senryoku sama Mei. 2 kartu waifu yang super mahal di Dream League. Nah, jadi CSR ini adalah kelanjutan daripada CHR. Kalau misalkan dulu kan untuk di Dream League itu GX kan, itu di seri Sun and Moon series. Sun and Moon series itu semuanya kan GX, gak ada VMAX. Makanya di seri Sword and Shield sekarang, di seri Sword and Shield series kan ada VMAX nih. Makanya Pokemon Center ataupun Pokemon versi Jepang ngeluarin rarity terbaru kelanjutan dari CHR, karena CHR itu untuk GX kan sebenarnya, kemarin dikeluarin karena ada GX, makanya ada CHR. Nah, karena di Sword and Shield ada VMAX, makanya ngeluarin rarity terbaru yaitu CSR untuk kartu-kartu VMAX-nya. Kayak gitu sebenarnya. Kita udah ngebahas tentang isinya,
yang baru tuh apa aja. Kan gue udah kasih tahu tuh ada CHR dan juga CHR yang gambar yang art-artnya yang terbaru, kelanjutan dari CHR yang di Dreamlink. Terus ada juga CSR. Nah, ada nilai tambah lagi sebenarnya. Di VMAX Climax CSR-nya itu udah kayak adik kakak sama alternate art ataupun super ataupun special art. Jadi udah kayak adik kakak 11 12 kayak alternate art. Sumpah itu keren banget. Kalian bisa cek nih untuk CSR. Gua kasih lihat gambar-gambarnya. Untuk CSR itu artnya gila, keren-keren parah. Kalian bisa cek aja sendiri. Ditambah lagi di CSR itu kita kedatangan kartu yang namanya Pikachu sama Charizard, dan itu udah jelas bakal diincer banget sama kolektor-kolektor ataupun sama orang-orang yang suka sama Pikachu atau Charizard. Itu pasti dicari parah. Itu bakal jadi koleksi. Udah gua kasih tahu tentang isi yang terbarunya dan juga kelebihannya. Pasti muncul nih pertanyaan, mending beli single pack, mending beli single card atau beli booster box. Jadi ini adalah jawaban dari gua. Kalau ngambil sudut pandang sebagai player, maka lebih baik beli single card. Kenapa? Karena isinya itu dari set-set sebelumnya, kayak Rayquaza VMAX itu dari set yang Blue Sky Dream, ataupun S dan Shadow Rider yang dari Silverland dan Jet Black Spirit itu juga keluar. Pokoknya itu dari set-set sebelumnya lah. Ada Ichigeki dan Rengeki Master juga. Makanya isinya kebanyakan dari set-set sebelumnya. Jadi kalau menurut gua mending beli single card aja. Jadi beli kartu-kartu yang sekiranya buat ngelengkapin doang, kayak trainer supporter yang itu yang terbaru Master itu keluar juga yang terbaru, dan itu mungkin bisa jadi referensi, bisa beli itu. Ataupun beli-beli yang kayak apa lagi ya, kayaknya beli itu doang deh, yang trainer Master sama apa ya, gue lupa lagi deh, karena kebanyakan kartunya dari set-set yang lama kan. Makanya gue saranin beli single card aja. Nah, sedangkan untuk yang mau koleksi ataupun jadi sebagai kolektor, gue saranin beli booster box. Kenapa? Karena di dalamnya itu banyak kartu-kartu terbaru. Maksudnya banyak kartu-kartu yang gimana ya, kayak wajib banget buat dikoleksi deh. Ada CSR, ada CHR yang baru, terus ada juga V-Union yang Morpeko tuh, itu terbaru. Terus udah jelas kita kedatangan waifu juga, waifunya yang ada beberapa waifu. Terus ada Galar Friends kalau gak salah untuk trainernya, dan itu kalau gue belum tahu tuh Galar Friends itu bakal kayak gimana untuk SR-nya ya. Untuk SR-nya tuh bakal kayaknya bakal keren banget semua. Jadi buat yang mau koleksi, gue saranin beli booster box deh. Isinya udah kita bahas. Kira-kira beli yang mana udah gue bahas. Sekarang harganya untuk retailnya sendiri sama kayak Shining Star V, yaitu 5.500. Gue gak tahu isinya bakal berapa pack, karena sampai sekarang juga gak disebutin isinya berapa pack, tapi kayaknya 10 pack deh. Kemungkinan bakal dikemas kayak Shining Star V kayak gini. Oke. Nah, bakal dikemas kayak gini, kayak Shining Star V. Jadi kemungkinan isinya bakal ada 10 pack. Kalau menurut gua isinya bakal ada 10 pack dan bakal dikemas kayak Shining Star V. Harganya 5.500 untuk satu booster box. Nah, selain daripada satu booster box harganya 5.500, satu booster packnya isinya 11 kartu dan jaminan VMAX, V-Union ataupun SR. Maksudnya dalam satu kartu tuh pasti ada salah satu nih, ada V-Union. Kalau nggak ada V-Union berarti ada V. Kalau nggak ada V berarti ada VMAX. Kalau nggak ada VMAX kemungkinan pasti SR. Kayak gitu. Dan dari 11 kartu juga ada satu kartu Mirakado. Mirakado tuh kayak kartu-kartu yang di booster pack 25 anniversary itu Mirakado, ataupun dari Shining Star V juga yang terakhir itu Mirakado. Dan kita nggak tahu nih Mirakadonya bakal kayak gimana. Ini bakal patternnya kayak gimana, karena untuk Shining Star V kan patternnya bulat-bulat nih. Untuk yang 25 anniversary patternnya juga kotak-kotak. Dan untuk sekarang kita nggak tahu patternnya kayak gimana, jadi kita tunggu aja untuk Mirakadonya kayak gimana. Ataupun cuman mengkilat doang, gue juga nggak tahu. Jadi kita tunggu aja untuk pattern dari VMAX Climax. Oke, gue bakal rekap poin penting yang ada di video ini, supaya kalau misalkan yang nontonnya di skip, setidaknya adalah satu bagian yang kalian gak skip, yaitu poin penting ini. Kalian jangan skip untuk poin penting ini.
Di VMAX Climax itu udah jelas ada rarity terbaru yaitu CSR dan juga CHR yang artnya yang terbaru, kelanjutan dari CHR yang di Dream League 2 tahun lalu. Selain daripada itu juga buat kalian yang koleksi Pikachu dan Charizard itu udah jelas ada 2 kartu ini dengan art terbaru CSR semua. Itu Charizard CHR atau CSR, gue lupa, CHR deh kayaknya, gue lupa deh. Pokoknya ada kartu Charizard dan juga ada Pikachu yang CSR, udah jelas itu keren banget. Selain daripada itu juga untuk kalian buat player, kalian bisa beli single aja. Gue saranin untuk beli single, dan untuk kolektor ataupun yang mau koleksi kalian gue saranin untuk beli booster box. Untuk harganya sendiri 5.500 per box, kemungkinan 10 pack isinya. Dalam satu box itu 10 pack kemungkinan gue. Dan satu pack isinya 11 kartu dengan jaminan satu kartu Mirakado, dan jaminan satu kartu itu pasti ada V, kalau nggak VMAX, kalau nggak VMAX V-Union, kalau nggak V-Union berarti SR kayak gitu. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jadi inilah referensi buat kalian, kira-kira kalian mau beli atau enggak untuk VMAX Climax, kalian tentuin sendiri. Dan video ini mungkin bakal cukup sekian aja lah ya. Jadi kita bakal ketemu lagi di konten-konten portal podcast selanjutnya. Kalian kalau misalkan kalian mau beli atau enggak, kalian bisa ketik, ramein di kolom komentar mau beli VMAX Climax atau enggak. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, kalian juga bisa tinggalkan like supaya bisa ngedukung channel Ray Creator juga. Bagi kalian yang mau dapat info-info lebih lanjut tentang seputar kartu Pokemon seperti konten-konten seperti ini, kalian bisa klik subscribe supaya kalian dapat notifikasi pertama kali setiap gua upload video seperti ini. So mungkin itu aja untuk kali ini. See you next video. Salam Ray Creator. Bye bye.